Meskipun tren konsumsi retail masih minus 10,1% pada kuartal 3 ini, setidaknya telah membaik daripada kuartal sebelumnya. Untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Yuswo Hadi, pengamat perilaku konsumen. Halo, selamat malam Pak Yuswo. Halo Mbak Dia. Ya Pak Yuswo, ini kan tadi sudah kita dengar data yang dicatatkan ini kuartal ketiga dibilang membaik. Apa yang Anda lihat ketika konsumsi mulai membaik meskipun masih minus sekitar 10%? Ya. Halo Pak Yuswo? Ya. Ya Mbak Dia. Ya Pak Yuswo, tadi kita sudah lihat bagaimana catatan atau survei dari Bank Indonesia bahwa kuartal ketiga ini dibilang sudah lebih baik daripada kuartal kedua dalam hal konsumsi retail. Anda melihat ini apa yang bisa membuat ini menjadi lebih baik daripada kuartal 2? Oke, sebelumnya mungkin saya ingin kasih background dulu ya Mbak Dia ya. Jadi di masa pandemi ini terjadi fenomena yang saya sebut dengan back to the bottom of the pyramid ya. Jadi konsumsi masyarakat itu mengalami mega shifting, mengalami pergeseran besar ya. Dari konsumsi umum menjadi konsumsinya itu kembali ke basic need ya, back to the bottom. Jadi kebutuhan basic ya. Kebutuhan basic itu terutama adalah makanan, minuman, kesehatan, kemudian koneksi internet dan seterusnya ya. Dan pakaian itu termasuk secondary, termasuk non essential need ya, yang memang di masa pandemi ini memang ditunda ya. Jadi kalau kita lihat tadi yang department store yang tutup itu memang kebanyakan mereka menjual produk-produk yang sifatnya non essential ya. Kalau essential itu yang jelas makanan, minuman ya, untuk grocery sehari-hari. Kemudian tisu itu tinggi sekali ya demand-nya, kemudian peralatan kesehatan ya, kemudian kaitan ke imunitas ya, terus kemudian vitamin segala macam itu konsumen itu mengurangi spending itu difokuskan ke kebutuhan yang sifatnya basic itu. Dan memang kebutuhan pakaian itu menjadi ditunda ya, karena nggak bisa keluar rumah. Jadi ya kalau beli pakaian juga nggak kepake juga gitu. Dan kebetulan kalau kita lihat tadi yang gerai-gerai yang tutup adalah gerai-gerai yang banyak menjual produk-produk yang sifatnya non essential gitu Mbak Dia. Jadi artinya sekarang yang sedang struggling ini adalah bisnis retail non esensial ya Pak Yuswo? Betul. Jadi kalau makanan itu masih strong ya, terutama grocery yaitu kebutuhan sehari-hari ya, itu masih strong dan akan tetap strong. Tetapi untuk yang secondary, yang non essential ini akan ditunda sampai dengan kondisinya sekarang ini seperti tadi salah satu komen dari masyarakat gitu ya. Memang kondisinya sekarang kita tahu masih belum, kita belum ngomong second wave ya, first wave aja masih belum tuntas. Dan sekarang misalnya di Jateng dan di DKI dan di Jawa Timur naik lagi, dan itu membuat sentimen konsumen itu negatif ya. Jadi mereka pesimis, dan kalau dia pesimis memang selalu kalau dalam perilaku konsumen mereka akan menahan spending, terutama spending untuk yang non essential. Artinya Pak Yuswo melihat nggak ada perubahan strategi yang dilakukan oleh pebisnis retail ini, seperti mereka menutup toko offline-nya kemudian membuka toko online. Apakah ini juga signifikan hasilnya dengan bisa menarik perhatian dari masyarakat untuk membeli barang-barang non esensial? Saya kira nggak akan banyak membantu Mbak, karena memang prioritas konsumen itu bukan di non esensial ya. Jadi kalau di online dan nggak online itu masalah channel sebenarnya, masalah bagaimana konsumen itu membeli melalui medium apa. Tetapi ketika sekarang konsumen itu masih resah ya, ketika bayang-bayang COVID itu terus menghantui, maka prioritasnya memang untuk survival. Jadi keluarga Indonesia sekarang itu mereka spending untuk survival. Jadi duit itu akan ditabung, karena jadi spending dikurangi ya, duit itu ditabung untuk jaga-jaga. Nanti kalau ada anggota keluarga yang
sakit ya, maka kita tahu ya obat mahal, kemudian rumah sakit juga mahal di Indonesia ya. Jadi duit itu dia kecenderungan ditabung. Makanya kenapa di bank itu DPK ya, dana pihak ketiga, bank itu meningkat ya. Tapi menarik ini, saya kebetulan melakukan survei di bulan September. Di awal-awal dulu memang DPK bank itu naik, artinya konsumen itu nabung. Tetapi saya melakukan survei di bulan Agustus dan September, itu terjadi fenomena yang saya sebut mantap ya. Mantap itu masyarakat mulai makan tabungan. Jadi yang awalnya duit itu dia ngurangi konsumsi ditabung, tapi sekarang karena pendapatan juga banyak layoff segala macam berkurang, maka masyarakat di akhir tahun ini sudah mulai makan tabungan. Artinya tabungan-tabungan yang selama ini mereka sisihkan itu mulai dikeluarkan lagi untuk konsumsi. Karena duit yang dipakai makin terbatas, makan tabungan, maka otomatis skala prioritas untuk konsumsi yang sifatnya esensial itu prioritas itu makin tinggi. Dan memang pakaian bukan prioritas bagi keluarga Indonesia untuk konsumsi. Itu Mbak. Nah Pak Yuswo, tapi kalau kita bicara soal tabungan, ini kan baru-baru ini bantuan pemerintah ini datang ke masyarakat berupa uang tunai ya kepada karyawan swasta maupun tenaga honorer. Ini niatnya jangan sampai ditabung tapi dibelanjakan. Menurut Anda ini signifikan nggak untuk bisa mengangkat atau mendongkrak konsumsi masyarakat? Seperti yang apa diharapkan oleh pemerintah? Ya, jadi kelas menengah Indonesia itu sudah cukup besar ya, sudah di atas 60% ya. Jadi sebenarnya yang jadi masalah kita, kenapa kita resesi, sebenarnya adalah bukan di masyarakat bawah. Masyarakat bawah itu sudah keluar rumah, ya dia sudah ke pasar, sudah ke mall, ya sudah jalan-jalan dan seterusnya. Tetapi spendingnya nggak ada. Even dengan 600.000 bantuan Pak Jokowi itu pun juga nggak bisa untuk menopang pertumbuhan. Jadi yang menjadi komponen spending yang besar itu adalah kelas menengah atas. Kondisinya sekarang karena kelas menengah atas itu knowledgeable, dia sangat ngerti COVID dan sangat takut terkena COVID. Mereka masih tidak berani ke mall, dia tidak berani ke pasar, ya tidak berani keluar gitu. Sehingga karena tidak keluar, maka spendingnya tertahan gitu. Ya mereka nggak berani liburan, ya apalagi sekarang ini sebenarnya akhir tahun ini menjadi momentum ya, Bali itu bisa bangkit, di mana kelas menengah di Jakarta, di Bandung itu mulai liburan ke Bali, tetapi dengan kasus terakhir ya Jawa Barat naik, Jawa Tengah naik, ya Jakarta naik, maka ini ketakutan untuk liburan juga akan muncul lagi. Jadi yang jadi masalah adalah di kelas menengah atas, Mbak. Jadi yang kelas bawah ini sebenarnya sudah keluar dan dia sudah spending, tapi spendingnya memang kecil, memang kecil. Spending memang kecil, tapi kita juga pernah krisis sebelumnya Pak Yuswo di tahun 1998. Kalau Anda lihat, Anda bandingkan psikologis konsumen di saat krisis 98 dengan krisis saat pandemi, apakah ada berbeda atau ada perbedaan signifikan Pak Yuswo? Saya kira perbedaan mendasarnya adalah tadi itu. Jadi ini agak unik. Jadi memang kelas menengah dan kelas atas kita itu takut luar biasa. Ya, semakin berpendidikan, semakin kaya itu semakin takut ketularan ya COVID gitu ya, makanya mereka sangat menjaga. Dan konsumen kalau dia nggak keluar ya, nggak keluar maka spendingnya tertahan. Orang mengatakan bahwa kalangan atas ini kemudian akan belanja secara online. Tapi perlu diingat bahwa elastisitasnya nggak bisa cepat. Jadi bukan begitu kita kena pandemi terus kemudian orang itu langsung belanja ke Tokopedia gitu ya, belanja sabun, belanja minyak goreng, sayur segala macam pindah ke online, nggak begitu. Jadi konsumen itu paling susah berubah. Jadi begitu ada perubahan pandemi ini kan cepat sekali ya. Jadi banyak orang nggak siap dan ketika terjadi seperti ini ya prosesnya cepat, maka dia nggak langsung terus pindah ke online. Jadi memang ada yang sudah pindah ke online, tetapi sebagian besar juga masih belum. Makanya kemudian kenapa kelas menengah atas ini juga masih berat ya untuk bisa income-nya terbelanjakan. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi sebenarnya mereka mampu tapi mereka menjaga agar tidak tertular ataupun mereka menyimpan uangnya ya, Pak Yuswo. Betul. Makanya kemudian kunci dari pemulihan adalah sentimen positif ya. Jadi ini nanti prosesnya memang sudah saya ramalkan dari awal, kondisinya akan buka tutup ya. Jadi pesimis optimis. Jadi artinya begitu
kasusnya mulai melandai, kita terus kemudian agak nggak hati-hati, kemudian kita keluar, terus kemudian begitu keluar naik lagi, itu akan begitu terus, naik turun terus. Itu yang membuat kita menjadi sentimen konsumen itu menjadi naik turun juga. Pemulihan ekonomi itu terjadi, picunya adalah sentimen konsumen, Mbak Dia. Ya, jadi artinya ketika konsumen itu yakin bahwa ekonomi itu akan bagus, maka dia akan spending. Ya, ketika dia spending, maka kemudian produk-produk itu akan terbeli kan. Ketika terbeli, maka pabriknya juga akan beroperasi. Ketika pabriknya beroperasi, profitnya bagus, maka gajinya karyawan itu akan naik, ya, atau at least bertahan. Ketika gajinya bagus, dia akan spending lagi gitu. Sehingga muter itu, proses pemulihan itu muter itu terjadi starting dari sentimen konsumen yang positif. Sekarang yang terjadi adalah spending tidak terjadi, terutama kalangan kelas menengah dan atas, sehingga karena spendingnya nggak terjadi, maka pabriknya pada tutup, gajinya turun, dan kemudian nggak spending lagi gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa kita pemulihannya belum bisa berjalan secara bagus. Kalau Pak Yuswo memprediksi pada awal tahun bagaimana dengan optimisme ada vaksin, kemudian juga klaim-klaim pemerintah untuk melakukan tes masif kepada masyarakat, apakah ini akan memperbaiki kepercayaan masyarakat atau sentimen masyarakat kepada dunia usaha? Ya, jadi yang pertama adalah segmen bawah. Kalau segmen bawah itu sudah keluar rumah, sudah belanja, ya, sudah optimis, tetapi memang belanjanya nggak besar. Yang jadi masalah adalah segmen menengah atas ini. Saya kira 2021 adalah tahun momentum untuk kita akan comeback ya. Ada dua alasannya. Yang pertama adalah kalangan menengah atas ini mulai piawai dalam mengelola COVID ya. Setelah 10 bulan ya, 9 bulan, 10 bulan, mereka sudah mulai ngerti caranya mengantisipasi COVID agar nggak tertular kayak apa itu dari berbagai informasi yang ada mulai piawai. Di samping juga kita sudah mulai bagus ini informasinya, sekitar 85%, 84% itu yang terkena sembuh. Jadi tingkat kesembuhannya itu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal tahun depan ya, Februari, Maret atau April barangkali vaksin sudah ada. Sehingga ini di akhir tahun ini sentimen konsumen itu mulai merangkak naik gitu. Nah, ini akan menemukan momentumnya kira-kira nanti di kuartal kedua. Ya, kuartal kedua sentimen ini kalau memang betul efikasi dari vaksinnya terlihat bagus karena beberapa produsen mengatakan 90%, 95%. Kalau memang terbukti, maka saya perkirakan di kuartal kedua itu akan mulai sentimen itu akan mulai naik ya, termasuk kalangan menengah dan atas, dan kemudian ini akan disusul di semester kedua. Itu Mbak Dia. Pak Yuswo, terakhir ini karena tadi kita membicarakan konteksnya adalah bagaimana para pengusaha atau pebisnis retail ini untuk bertahan di tengah pandemi, mohon diberikan tips bagi para pengusaha retail ini untuk tetap bisa bertahan setidaknya sampai diprediksi sampai kuartal 2 2021, Pak. Karena faktor ini bukan faktor strategi, bukan faktor internal dari para pemain, maka memang yang dilakukan adalah terutama faktornya adalah karena sentimen, karena demand itu memang lagi terbatas gitu ya, maka memang tentu saja nggak bisa wait and see, tetapi saya kira maksimal yang bisa dilakukan adalah memang going online ya, going online, jadi memperkuat channel di digital ya, walaupun seperti saya katakan tadi konsumen itu nggak elastis, jadi nggak terus kemudian begitu pandemi langsung pindah ke digital. Tetapi bahwa nanti setelah pandemi itu berakhir, setelah vaksin itu sudah terdistribusi secara merata, maka konsumen itu akan permanen nanti, ya akan permanen ya, banyak pembeliannya dilakukan secara online, jadi nggak akan balik lagi gitu ya, jadi akan cenderung sebagian besar masyarakat kita nanti akan terbiasa untuk secara digital. Jadi saya kira yang bisa dilakukan oleh pemain retail adalah cepat digital transformation, perkuat channel di digital ya. Toh kalaupun memang sampai dengan kuartal kedua memang masih berat ya, tapi at least ketika kita melakukan digital transformation, nanti setelah
ya setelah kuartal 2 bahkan setelah 2001 itu karena konsumen akan beralih ke digital, toh effort kita going digital itu nggak ada ruginya. Jadi menurut saya maksimal yang bisa dilakukan adalah betul tadi misalnya kayak kita diskon segala macam karena spendingnya turun, diskon itu yang tactical jangka pendek, tetapi yang jangka menengah dan jangka panjang adalah melakukan transformasi digital, Mbak Kia. Baik, transformasi digital. Terima kasih Pak Yuswo Hadi, pengamat perilaku konsumen sudah berkenan untuk ngobrol pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Tia.